Ibu nggih. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai pengajian kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi warahmatullahi wabarakatuh. fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama-tama marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pengajian pada malam hari ini. Semoga pengajian kita pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat juga berserta salam mari kita selalu senantiasa aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus pemateri pada malam hari ini yakni Ibu Retno Indah Sawitri yang akan membagikan atau meng-share ilmu beliau kaitannya dengan bagaimana cara kita menikmati indahnya pengalaman yang pahit. Sebelum pengajian kita mulai pada malam hari ini, ada beberapa susunan acara yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga nanti adalah penyampaian materi, kemudian yang keempat nanti diskusi ataupun tanya jawab, dan yang terakhir nanti penutup. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon kepada Ibu Ria Tuti untuk memberikan sambutan pada malam hari ini. Pada beliau kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang udah bisa karena nanti. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini hari Ahad adalah pengajian kita yang ke-342. Seperti biasa bahwa setiap hari Ahad adalah sharing dari pengalaman dari yang sudah pernah terpapar. Nanti mungkin dari Bapak Ibu yang anggota di sini, anggota Muhammadiyah with You, nanti suatu saat nanti mungkin bisa sharing gitu ya, ke sharing pengalaman saat terpapar gitu ya. Itu nah nanti mungkin Mbak Retno ini akan menyampaikan pengalamannya dengan kondisi masih agak sampai sekarang masih ada long COVID-nya gitu ya. Maksudnya masih ada efeknya dari yang COVID kemarin gitu ya. Bahwa kalau pengalaman itu adalah pelajaran yang paling berharga ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengambil hikmah dari pengalaman dari Mbak Retno selama beliau menjalani sebagai survivor gitu. Sebelumnya juga terima kasih pada Mbak Retno yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela aktivitasnya kembali, memulai aktivitasnya kembali, dan dengan masih agak itu tadi masih agak sakit karena masa gitu. Ya, semoga nanti apa yang disampaikan Mbak Retno bisa bermanfaat bagi kita, terutama untuk berbagi cerita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ria yang telah memberikan sambutan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, langsung saja kita dengarkan sharing yang akan disampaikan oleh Ibu Retno Indah Sawitri. Dalam hal ini beliau akan sharing kaitannya dengan bagaimana cara kita menikmati indahnya pengalaman pahit. Kepada Ibu Retno kami persilahkan.
Assalamualaikum Ibu. Mbak Retno masih ke mute. Iya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah li ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati segenap pimpinan wilayah Muhammadiyah dan juga pimpinan wilayah Aisyah daerah istimewa Yogyakarta. Puji syukur, alhamdulillah ya Rabbil alamin, senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga pada malam hari ini benar-benar kita tetap mendapatkan nikmat dari Allah, terutama nikmat panjang umur, kesehatan, sehingga kita melalui virtual Zoom dipertemukan dalam kegiatan pesantren COVID Muhammadiyah seri yang sudah ke-342. Sudah panjang sekali ya pengajian ini. Artinya pengalaman demi pengalaman tentu sudah banyak sekali disampaikan melalui pengajian COVID Muhammadiyah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan Mbak Retno? Mungkin terlempar kayaknya. Iya, enggak, masih cuma sinyalnya memang. Ya, emang rumahnya sinyalnya agak. Oke, kita tunggu. Nggak usah pakai kamera, Mbak. Kameranya dimatiin aja. Iya. Ya, Mas sekarang terlempar. Sekarang terlempar, Mbak Retno. Kita tunggu gini Bapak Ibu jamaah sekalian. Sebentar. Jadi memang beliau pernah kemarin cerita kalau di rumahnya sering susah sinyal gitu. Alhamdulillah. Nggak usah pakai video, Mbak. iya. Mohon maaf Bapak Ibu karena saya di kampung sinyalnya lebih kuat kesaut pohon kelapa kali. Saya lanjutkan sharing saya malam hari ini tidak lain dan tidak bukan sekedar berbagi pengalaman pahit yang tentu saya tidak menginginkan apa yang pernah terjadi pada saya meski makan kotor itu bisa kita yakan tidak terjadi pada saudara-saudara saya wabil khusus di keluarga Muhammad. Dan istilahnya bukan kajian, tetapi saya hanya ingin menyampaikan pengalaman yang mungkin ini bisa menjadi sedikit aja yang bisa ambil di mana ke depan seandainya memang pandemi ini ternyata masih ada, maka kewaspadaan agar tidak terjadi pada siapapun juga. Tadi saya santai sambil mau cerita saja nih, bahwa saya itu sebenarnya termasuk orang yang dari awal sangat-sangat percaya akan keberadaan COVID sebagai tanda kuasa Allah akan makhluknya yang sangat, ya katakanlah ini
semi gaib ya, karena memang kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang kita. Tetapi benar-benar sangat berbahaya untuk diri kita yang lebih khusus kepada kondisi yang badannya itu kurang bagus, imunnya kurang kuat begitu. Sehingga dari awal saya sudah termasuk orang yang sangat berusaha penuh kehati-hatian dengan menerapkan prokes dimanapun saya berada. Karena memang saya sangat-sangat percaya dan saya sebagai seorang muslim meyakini bahwa kita harus ikhtiar semaksimal mungkin untuk mendapatkan qadarullah yang terbaik begitu. Bukan menyerah, bukan tanpa usaha, sekedar pasrah kepada qadarullah saja. Sehingga saya juga tidak tahu di mana saya mendapatkan virus ini. Jadi iya kok ngerti kan wong tuane sing nunggu ra jono kok. Jadi ceritanya dari setelah saya mengerjakan tugas saya di sekolah sebagai seorang guru, menyelesaikan urusan raport tanggal 25 Juni tepatnya waktu itu. Kebetulan punya nengok saudara yang melahirkan. Pulang dari Klaten, ya kondisi memang cukup capek. Kebetulan saya waktu pulangnya itu harus mengendarai sendiri begitu. Waktu berangkatnya saya duduk di belakang. Tapi ketika pulang saya harus di depan begitu karena sesuatu alasan. Kemudian kami berbanyak ini karena memang ada 2 mobil kami bawa itu mampir di sebuah rumah makan di tengah sawah. Kami sudah memilih yang itu istilahnya menurut kemudian setelah pulang dari bepergian itu hari kemudian itu saya merasakan perutnya sakit. Nah, kebetulan saya ini orang yang memang sudah punya penyakit asam lambung begitu. Saya mengiranya bahwa asam lambung saya kambuh, mungkin waktu makan soto itu saya tidak tahan dengan air jeruknya barangkali, atau mungkin dengan sedikit sambalnya, meskipun saya sudah sangat hati-hati dengan sambal itu. Saya sedikit sekali ngambilnya. Saya mengiranya ya sakit perut saya adalah asam lambung saya kambuh. Kemudian saya mengupayakan asam lambung saya ini dengan obat yang biasa saya minum, ranitidin dan sebagainya itu. 3 hari kemudian reda, sakit asam lambung saya ini reda. Alhamdulillah. Tetapi kemudian bersambung dengan tiba-tiba saja saya juga tidak merasa makan yang menjadikan saya mestinya itu diare gitu ya. Saya tuh diare tiba-tiba. Diare. Itu pun kemudian saya minumi dengan obat-obat yang biasa saya pakai seperti Imodium seperti itu. 3 hari kemudian reda. Diarenya pun tidak parah, artinya biasa saja. Kemudian reda 3 hari. Nah, jadi ini sudah hari ke-6 ya, 3 hari saya asam lambung, 3 hari kemudian diare. Kemudian disambung tiba-tiba juga saya juga tidak merasa bagaimana badan saya tuh nggak merasa istilahnya demam ya enggak, kedinginan ya enggak, dapat cuaca dingin ya enggak itu. Tiba-tiba tenggorokan saya tuh terasa kering begitu dan kayak orang kayak mau batuk tapi dipakai batuk sakit gitu loh. Ya, seperti itu.
Saya waktu itu hati saya sudah mantap, oh, kok saya kok ada tiba-tiba ada mau batuk kayak gini, saya bilang gitu dalam hati saya. Terus kebetulan terus dan disambut dengan pilek juga. Jadi ada batuk, ada pilek. Nah, terus saya periksa ke dokter. Nanti kalau 3 hari tidak sembuh, maka harus swab begitu. Saya matur sama dokter, insya Allah saya sembuh dan saya tidak kena COVID. Saya bilang gitu. Dan pulang dengan obat, benar-benar alhamdulillah batuk pileknya reda. Tetapi penciuman saya kok malah jadi hilang. Nah, saat penciuman saya dalam hati saya banyak informasi yang namanya COVID itu. Maka dalam hati kecil saya sudah mulai saya mulai berkecil hati bahwa saya kena COVID, saya bilang gitu. Kemudian saya upayakan dengan segala macam yang saya bisa dan saya tahu, dengan segala macam cara-cara ramuan minyak kayu putih, kemudian juga ada madu, kemudian dicampur dengan air kelapa, pokoknya macam-macam sudah diupayakan. Tapi ternyata penciuman saya tetap saja malah semakin hilang, dan semakin hilang. Saya tetap belum swab waktu itu. Dan kemudian saya merasakan badannya, karena itu sudah kemudian hari yang sudah ke-7, ke-8 nih, itu badan saya mulai melemah. Saya pun tidak berani untuk matur sama suami bahwa saya mestinya ke rumah sakit, karena saat itu sedang benar-benar menggilanya COVID, di mana tiap hari di sepanjang jalan itu ambulan ya di rumah orang meninggal dan seterusnya, itu membuat nyali saya tidak berani untuk ke rumah sakit begitu. Kemudian tanggal 7 ini ceritanya, tanggal 7 Juli itu anak saya kebetulan yang kuliah di UMY ini pendadaran. Pada pagi harinya dia pamit untuk pendadaran meskipun secara online, tetapi dia memilih untuk di rumah temannya bersama-sama temannya sebuah rumahmu harus benar untuk mendapati ujian akhirmu, itu keadaannya sakit, saya bilang gitu. Kemudian anak saya ujian sore. Minta maaf. Halo, suara saya masih didengar nih? Masih terdengar? Masih. Ya, mohon maaf nih, saya lanjutkan. Jadi setelah anak saya pulang dari pendadaran, sekitar habis maghrib, dia ke kamar saya. Saya itu kondisinya lemas sekali. Jadi tapi memang sebelum anak saya pendadaran tuh saya sudah sekitar 2 hari itu apa-apa sudah istilahnya tidak keluar dari kamar. Saya minum, makan tuh sudah diladeni karena saya sudah merasa lemas gitu.
Nah, ketika anak saya sudah pulang dari pendadaran, itu kemudian sekitar habis maghrib lah, itu ke kamar dan saya tuh mau bangun tuh, ternyata ketika saya bangun tuh badan saya diri tuh nggak kuat. Akhirnya saya sudah tidak bisa menolak bahwa badan saya harus benar-benar dibawa ke rumah sakit. Meskipun saya sebenarnya takut sekali dengan kondisi saat itu di mana rumah sakit sudah benar-benar ya beritanya mengerikan seperti itulah Bapak Ibu semuanya perso. Kemudian saya karena memang sudah sangat-sangat nggak bisa ditolerir kondisi badan saya, maka sama anak itu cuma langsung dibopong, kemudian bersama teman-temannya itu dibawa ke rumah sakit. Saat itu saya di RSUD itu ditolak. Jadi saya cuma di bangku sama anak gitu, yang nyopiri temennya begitu, ditolak. Alasannya rumah sakit penuh. Kemudian ke RSA, ditolak juga, rumah sakit penuh. Kemudian keluar dari RSA itu anak saya bilang, Ibu ke Sarjito ya. Saya saat itu punya kekuatan hati untuk bilang, tidak, pokoknya saya nggak mau ke Sarjito, saya bilang begitu. Entah kenapa saya pokoknya nggak mau itu. Kemudian nggak ada alternatif. Saya pengen ya udahlah pulang saja nang, besok lagi semoga ada jalan untuk ibu. Bagaimana ibu bisa sembuh, saya bilang gitu. Tidak usah ke rumah sakit. Terus dicoba ke Queen Latifah, kan sudah sampai sini, oke ke Queen Latifah. Sampai di sana ada persyaratan swab. Oke, saya di swab dan jadi hati saya yang kemudian semakin kecil untuk menerima bahwa memang saya positif COVID begitu. Kemudian dengan membawa lembaran positif COVID itu masuk ke ruang IGD. Katanya tadi syarat untuk di IGD itu adalah swab. Tapi setelah swab saya positif di IGD itu ternyata tidak bisa memberikan pelayanan pada saya, merawat saya atau ya minimal memberikan P3K pada saya itu tidak bisa. Alasannya karena ruangan di IGD hanya satu yang untuk COVID dan itu sudah ditempati. Dan memang kita mungkin perso nggih tebus dan sampai rumah saya laporan kepada gugus COVID wilayah bahwa saya positif. Kemudian obat-obat juga sudah saya minum. Tapi sampai pagi harinya tanggal 8 tepatnya itu saya benar-benar tidak punya kekuatan badan sama sekali. Saya kalau ingat nangis. Jadi saya itu benar-benar lemes, nggak punya kekuatan. Sampai akhirnya suami saya ngebel sama gugus COVID menceritakan tentang kondisi saya dan tidak lama kemudian saya tidak tahu tepatnya itu jam berapa karena saya sudah tidak bisa pokoknya saya cuma tidak merasakan bahwa badan saya sudah nggak punya kekuatan itu. Saya dijemput dengan ambulan COVID dengan tenaga yang PKPD itu, cuman langsung masuk kamar dan saya digulung dengan selimut saya itu tanpa babi bu, pokoknya langsung diangkat, dibawa ke rumah sakit dengan sangat terburu-buru. Pokoknya saya kemudian tetap meminta anak saya untuk menungguin saya, untuk nemenin saya.
kemudian saya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit umum daerah Sleman itu, kemudian di sana pun sebenarnya tetap ditolak itu, sama di satpam itu ditolak karena memang sudah penuh. Tetapi dari gugus COVID yang membawa saya itu bilang bahwa kondisi pasien sudah cukup kritis, jadi tetap menerobos masuk begitu. Dan alhamdulillah saya sampai juga di IGD dan kemudian ditangani juga di sana. Pertolongan Allah, benar-benar saya mulai merasakan ini adalah campur tangan Allah. Di IGD saya langsung ditangani tanpa istilahnya minta izin apa-apa. Di ronsen. Dan kemudian saya sudah dipasang alat-alat untuk mendetek kondisi jantung, kemudian saturasinya, kemudian macam-macam dipasang itu. Kemudian di IGD itu saya diberitahu bahwa tidak bisa langsung masuk ke bangsal karena harus memastikan lagi saya sebenarnya terpapar COVID atau tidak. Kemudian malam hari, jadi saya masuk IGD itu siang, tapi kemudian sampai malam hari itu saya masih di ruang transit di IGD. Itu malam hari mendapat informasi bahwa saya nanti ternyata saya positif terpapar COVID, sehingga saya harus masuk di bangsal COVID, begitu. Yang diinformasikan bahwa di bangsal COVID, mohon maaf tidak bisa ditunggu, jadi harus mandiri, begitu. Saat itu saya benar-benar menangis karena sementara saya ada anak saya saja, kondisi saya tuh saya nggak bisa ngapa-ngapain, itu apa-apa, nang, ambilin minum, nang, gini. Saya kok harus sendirian, saya gitu. Dibilang, ya kan ada perawat banyak. Bangsal COVID itu kan perawatnya lebih banyak dari bangsal-bangsal yang lain. Jadi ibu harus kuat, ibu harus bisa menjalani ini demi kesembuhan dan demi semua keluarga. Pokoknya ibu nanti harus mandiri di sana. Itu diberikan informasi begitu malam harinya. Kemudian pada pagi harinya itu anak saya belum dipindahkan ke bangsal, jadi sampai pagi itu masih ada di IGD. Cuman sudah diberitahu bahwa besok menunggu persiapan ruangan itu mau dipindahkan ke bangsal COVID begitu. Kemudian anak saya itu bilang bahwa ibu harus bisa menjalani ini, ibu harus opnam karena emang ibu kena COVID-nya sudah parah, katanya begitu. Karena anak saya itu dipanggil sama dokter, diperlihatkan hasil ronsennya. Ternyata paru-paru saya yang kiri itu sudah putih, banyak putih-putihnya, begitu sudah ngeblok-ngeblok banyak putih. Sehingga dibilang sama dokter, ini ibu sudah cukup parah paru-parunya, sehingga ibu harus opnam. Begitu, sehingga anak saya menguatkan saya, ibu harus opnam, ibu harus sembuh. Makanya ibu harus kuat, harus bisa lah, tidak saya tungguin gitu kan. Kebetulan saya itu hanya punya anak satu, alhamdulillah punya amanah Allah itu satu, sehingga ya dia pokoknya yang menjadi tumpuan, terus istilahnya butuh pertolongan ya anak saya itu ya. Nah kemudian siang sekitar jam 9 saya sama bangsal COVID ke IGD untuk masuk ke bangsal COVID.
karena bangsal COVID dari IGD itu agak jauh, saya pun masuk ambulan. Saat saya masuk ambulan itu kan saya, ya sama anak saya kan udah pisahan, anak saya harus pulang. Saya saat itu tuh entah di dalam pikiran saya mohon sama Allah, ya Allah, pertemukan kembali dengan anak saya. Saya bilang, saya takut sekali, terbayang sesuatu yang sangat buruk begitu. Nauzubillah min dzalik, tapi saya berdoa mohon enggak kejadian apa-apa, semoga saya sehat. Terus anak saya pulang, saya ke Bangsal, pindah di Bangsal COVID. Sampai di Bangsal COVID sekitar jam, banyak beres-beres itu sekitar zuhur lah. Saya dimasukkan di ruangan yang kebetulan sendiri, saya kamarnya itu sendiri. Mohon maaf, saya tuh kalau cerita masih nangis. Saya ingat kemudian di kamar itu, ya saya bisanya hanya zikir dan zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena memang hanya ada Allah. Saya hanya punya Allah di situ, enggak punya siapa-siapa yang nungguin saya. Saya benar-benar sendiri dalam keadaan saya yang seperti itu. Dalam bed yang, ya para ibu bapak bersongi, kalau namanya bed single rumah sakit itu seperti seluas itu. Karena memang orang yang di situ tidak ada yang nungguin, maka semua barang-barang keperluan pribadi itu semuanya diletakkan di bed. Jadi ada baju, ada mungkin makanan yang tadi dibawa atau apa-apa itu ditaruh di samping bed itu semuanya. Jadi bed itu terasa lebih sempit, mana badannya nggak bisa bergerak, mana saya kebetulan badannya tuh yang diserang tuh merasa lemes begitu. Jadi itu awal saya masuk di Bangsal yang kemudian datanglah malam hari. Datang sekitar jam berapa ya? Ya sekitar setengah 10-an lah. Sekitar setengah 10-an itu. Yang siang itu saya masih punya kekuatan, artinya lemes, tapi lemesnya tuh masih bisa lah, artinya masih bisa duduk meskipun pelan-pelan. Tapi setelah setengah 10 malam, entah mungkin faktor kesendirian saya atau faktor ketakutan saya, entah karena memang saat itu COVID-nya sudah mulai lebih parah menyerang saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya tuh mau duduk begitu, saya tuh merasa badan saya ringan sekali. Saya sampai heran, ada apa dengan badan saya? Padahal saya kan sendiri, nggak ada orang yang saya harus tanya dan ngadu gitu nih. Saya duduk ini, badan saya ringan sekali. Kemudian saya tuh meyakinkan, saya nggak apa-apa, saya apa-apa gitu. Terus saya menggerakkan tangan saya. Kok tangan saya gerakkan ini kok untuk meraih tangan yang kiri ini tak pegang, nggak bisa megang. Loh, ada apa dengan badan saya? Terus saya rebahan sambil zikir, sambil saya meyakinkan saya nggak apa-apa, tangan saya meraih antara satu dengan yang lain, saling meraih gini untuk berusaha megang remet gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa. Jadi saya baru sadar bahwa badan saya, kekuatan saya mulai hilang, benar-benar hilang begitu. Nah, saat itu saya kemudian takut sekali karena saya dalam keadaan sendiri. Saya tiba-tiba mulai agak sesek. Nah, kemudian berusaha meraih HP karena sudah dipesan dari siang kalau ada sesuatu yang darurat tidak boleh mencet bel yang biasa di ruangan pasien itu, tetapi bolehnya kalau di Bangsal COVID itu adalah ngebel nomor panggilan darurat gitu. Alhamdulillah saya tuh masih diberi kekuatan untuk ranggai-ranggai HP gini itu menggeser WA untuk mencari itu. Alhamdulillah sekali, Allah masih memberi kekuatan saya. Begitu mendapatkan nomor panggilan darurat, saya pencet langsung, saya speaker, HP saya udah tergeletak gini. Dan saya cuma bilang, tolong,
tolong saya segera, Allahu Akbar, tolong saya segera ke sini, tolong, saya bilang gitu. Terus begitu ada sautan panggilan, ada sautan dari perawat, iya Bu, saya mendengar dan saya melihat Ibu dari CCTV. Saya tuh kayak orang yang benar-benar harus siap-siap, Anda harus terjadi sesuatu. La ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus saja begitu. Mereka pakai APD dulu, bilangnya. Ya, saya akhirnya oh iya ya, harus masuk ke sini harus pakai APD. Sekitar setengah jaman lah mereka tuh baru datang. Berbanyak perawat datang itu, kemudian cek segala macam itu, kemudian saya dipasang oksigen, kemudian tiba-tiba gula darah saya itu ketahuan tinggi sekali. Padahal saya biasanya gula darah itu juga cukup normal begitu. Kemudian mereka meyakinkan bahwa saya itu masih bisa bergerak, disuruh bergerak, tapi saya nggak bisa. Saya sadar, mulut sadar, mata sadar, penglihatan semuanya sadar, cuman tangan kaki saya itu nggak punya kekuatan bergerak. Saya menggerakkan jari saja nggak bisa. Jadi saat itu begitu mereka datang sudah ini tuh, saya disuruh coba Ibu tangannya ke atas, nggak bisa. Jadi saya memerintahkan diri saya, ayo bergerak, nggak bisa. Nggak bisa, saya nggak bisa bergerak. Kenapa? Bukan kaku, tapi lemes sekali itu. Jadi diangkat oleh para perawat itu, kemudian ayo sekarang bergerak, nggak bisa. Jadi Tuan Putri langsung keleprek gitu. Itu kondisi drop saya yang alhamdulillah atas pertolongan Allah. Kalau misalkan saya tuh nggak bisa teriak atau teriakan saya itu nggak didengar oleh mereka, apa yang terjadi saya juga tidak tahu. Kuasa Allah, saya benar-benar ya Allah, alhamdulillah Engkau memberi kesempatan untuk saya selamat gitu loh. Kemudian itu tuh para perawat juga sudah bilang, ada yang mengatakan panggil keluarganya, pokoknya hubungi keluarganya, suruh ke sini. Saya saat itu telinga saya itu juga kemudian mendengar itu, hati saya gini, ya Allah, ada apa dengan saya? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Saya hanya mohon sama Allah, ya Allah, berikan saya kesembuhan, la ilaha illallah, terus saja saya gitu. Kemudian para perawat bilang, Ibu, sekarang Ibu, saya mohon tenang, hatinya jangan berpikir yang tidak-tidak, banyak tarik nafas. Mereka juga mengingatkan banyak zikir begitu. Dan kami tidak bisa menungguin Ibu. Kami harus keluar dari ruangan ini. Saat itu hati saya, ya Allah, astagfirullah. Kondisi seperti ini saya tetap harus sendiri dan saya hanya benar-benar punya Allah. Saya minta tolong, Mas. Waktu itu ada perawatnya laki-laki, Mas, tolong HP saya dibukakan Quran. Dibuka Quran, terus kemudian disetel ke tilawah. Sudah, saya nggak berpikir, pokoknya terserah HP mau mati baterainya atau matinya nanti habis bacaannya, saya pokoknya cuma ditemani dengan ayat-ayat itu. Saya mendengarkan ayat-ayat saja sambil mereka sudah pergi, terus mendengarkan itu. Sambil mulut saya hanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal. Terus saja sampai ya mungkin kalaupun tertidur tuh tertidur lupa saking capeknya atau apa. Tetapi saya merasa tetap terjaga begitu. Sampai akhirnya datang pagi, alhamdulillah saya masih benar-benar diberikan kuat, dan kemudian perawat datang karena shift perawat di bangsal COVID itu 4 kali sebenarnya. Jadinya pagi jam 6, siang jam 12, kemudian sore jam 5, kemudian malam jam 9 gitu. Kemudian pagi harinya perawat bilang bahwa Ibu nanti akan kami pindah ke bangsal yang
temannya begitu. Karena ada pasien yang sudah keluar dan di sana ibu bisa ada temannya gitu. Kemudian sekitar jam 9 saya dipindah ke ruangan yang ada teman, meskipun ada sekat kaca yang blur begitu. Saya saat dipindah itu pun pikiran saya juga khawatir, semoga teman saya sehat, artinya tidak parah begitu. Karena kalau parah ya apa yang harus terjadi kalau saya dapat teman tapi malah jadi saya lebih takut, lebih kepikiran begitu. Ya, tapi apa boleh buat, kan harus pasrah karena saya juga tidak boleh untuk istilahnya terlalu banyak menuntut pesan. Ya, karena kondisi saya masih belum bisa bergerak begitu ya, bisanya cuma diem ngadang-ngadang gitu aja. Dari IGD, kemudian dengan kondisi yang memang tidak bergerak, karena saya juga kemudian sudah di kateter dan seterusnya itu kan dari sejak di IGD itu. Udah kondisi seperti itu berlangsung sekitar 2 hari lah, jadi 3 hari dari yang sendirian, kemudian 2 hari di situ saya tuh nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi cuman bisanya ya tengadah begini sambil zikir. Kalau perawat datang itu tolong saya dikasih minuman di ketiak saya gitu, sama dikasih itu selangnya ngenteng saya. Karena saya kalau butuh minum saya kan nggak bisa meraih di meja, nggak ada perawat ya. Jadi kalau saya minum itu tangan saya dengan lemes itu pakai tanggal. Bisa kuat dan bisa akhirnya selamat melewati masa itu. Saat saya hari ketiga itu kebetulan saya sudah punya agak kekuatan tangan untuk bergerak, tapi belum bisa kuat megang HP, itu belum kuat. Jadi masih tangan dua pun masih belum kuat sekali itu. Kebetulan saya berusaha menghubungi WA terah ya istilahnya untuk membaca dan ingin menghubungi keluarga. Ternyata malah ada berita bahwa Mas dari suami saya itu meninggal juga COVID gitu, Bapak Sukirman M. Yusuf itu. Kemudian ada ketakutan sesuatu yang ternyata takut juga kalau misalkan harus mengalami kematian tuh ternyata masih takut juga gitu. Jujur, ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus saya takut sekali ya, bisa cuma zikir. Kemudian seorang dokter teman saya ngebel saya, ya saya berusaha untuk kemudian saya dengarkan dia memberi nasihat. Mbak Retno, saya kalau boleh menyarankan Mbak Retno aja ya, banyak mendengarkan tilawah saja dan tidak usah buka-buka WA dulu. Pokoknya untuk saat ini jangan baca informasi di WA, yang pasti itu saya yakin akan menurunkan imun Mbak Retno. Jadi tidak usah buka dulu gitu.
karena emang belum bisanya ya zikir begitu. Terus nah itu kalau menyapa saya jawabnya iya. Ibu sudah bisa bergerak, saya belum. Terus dia nasihatin, ibu harus sehat, ibu tetap bisa sembuh. Terus saja dia memberi nasihat begitu. Saya sudah lama dia memberi informasi tentang dia bahwa saya sudah lama Bu, saya sudah 19 hari di rumah sakit. Saya sekarang sudah kuat. Dulu saya masuk juga dalam keadaan seperti ibu. Bahkan saya sudah pingsan, Bu. Dia bilang gitu. Tapi sekarang saya sudah agak kuat. Jadi ibu harus sehat, ibu harus kuat, ibu harus optimis. Nah, dari situ, alhamdulillah, saya kemudian ada kekuatan keyakinan. Oh, sembuh. Karena memang seperti ini adalah penyakit COVID itu seperti ini. Sembuh. Alhamdulillah dari ada teman itu imun saya ternyata memang kemudian semakin kuat karena ada komunikasi, ada motivasi dari teman, kemudian ya meskipun dengan sekat tapi dia bisa cerita, saya pun bisa menyampaikan keluhan saya begitu sampai akhirnya saya baru masuk hari yang ke-5 itu saya berusaha untuk bisa bergerak begitu ya. Tapi ternyata saya itu mendapati badan saya itu bergerak sendiri semuanya. Jari, kaki itu bergerak sendiri, sulit terkontrol itu. Sampai saya kalau sholat itu pokoknya semboyan saya Allah Maha Tahu. Saya tidak bisa sholat dalam keadaan kaki saya dulu tuh nggak bisa, harus gini cuman dengan sama dokter. Iya Ibu, karena memang kemarin mulai terangsang bergerak orang yang aktif yakin besok juga hari kemudian berdoa dalam hati sebelah ini harus 11 hari lebih ya. Mohon maaf terpental lagi. Masih bisa nggih suara saya terdengar nggih? Masih Ibu, masih. Alhamdulillah, mohon maaf. Kemudian hari ke-6 itu ya dengan saya selalu berdoa mohon pada Allah agar kalau misalkan ibu ini kuntur, saya juga diizinkan pulang. Dan ternyata ibu itu juga ketika kita sudah mau pulang ya itu dia juga bercerita punya doa yang sama ternyata. Nah, yang katanya minimal 10 hari di rumah sakit, saya tuh baru masuk hari ke-8 waktu dokter itu visit. Jadi saya itu kan waktu ini ada sesuatu yang saya lewatkan ya, saya nggak tega mau cerita. Ya perjuangan orang COVID itu ya. Jadi udah hari ke-7 lah, maaf tak undur. Hari ke-7 tuh ada cerita gini. Saya kan sejak masuk dari GD sampai ke situ tuh belum pernah merasa pingin BAB. Saya pun benar-benar
sekitar 3 suapin gitu. Itu kalau ketika bisa makan banyak, ternyata kan kemudian perut saya itu baru bergejala ingin BAB. Tapi saya kan nggak bisa kalau harus di pampers gitu kan, saya nggak bisa. Tapi ya itulah suka dukanya di bangsal COVID. Saya merasa pingin BAB di jam 8, padahal jam 8 itu kan bukan jamnya perawat datang, nanti masih siang. Saya harus menunggu siang, saya WA di darurat itu minta mohon dibantu, saya merasa pingin BAB, tapi saya nggak bisa kalau di pampers dan seterusnya. Bilangnya, Ibu sabar ya, ditunggu sampai nanti kami siang masuk. Astagfirullah, 4 jam saya harus bisa dikendalikan sampai akhirnya perawat datang siang dan saya ditolong untuk benar-benar kemudian ke saat saya punya kekuatan meskipun saya sudah kuat tak pulang. Kepental lagi. Dan minta maaf, semoga masih bisa terdengar, dan ini cerita yang sudah hampir selesai. Mohon maaf. Kemudian saya hari ke-8 dokter visit pagi-pagi itu di sebelah ibu itu bilang, Ibu, tapi masih di sebelah, Ibu sudah sehat dan hari ini Ibu sudah boleh pulang. Hati saya saat itu, astagfirullahaladzim, ibunya pulang. Aduh, aku gimana? Terus dokternya ini, Bu Retno, pengen pulang? Iya dok, saya sehat dok. Saya sudah bisa duduk. Saya pulang ya dok ya. Nyangka benar-benar baru hari ke-8 saya boleh pulang. Setelah itu dilepas infus, dilepas kateter semuanya. Kami dalam keadaan masih gemetar sekali, masih seperti itu, tapi ya apa boleh buat, karena saya nggak punya siapa-siapa di situ, nggak boleh manja, saya harus bisa, meskipun saya harus hati-hati jangan sampai jatuh. Bagaimana mengemasi barang-barang, gemetar sekali seperti itu. Kemudian sambil menunggu apa semuanya beres-beres gitu, kemudian di ruang ada jeritan tangis. Ibu Retno, mohon maaf nih. Dan begitu akhirnya alhamdulillah saya pada tanggal 8 Juli ya,
saya pulang dan dinyatakan tidak usah swab lagi dan saya lanjut isolasi mandiri di rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan akhirnya saya sampai sekarang dibaringi sehat meskipun memang masih ada dampak long COVID yang saya rasakan, tetapi benar-benar ini adalah kuasa Allah, pelajaran yang saya ambil bahwa saya tidak boleh lagi besok-besok itu istilahnya menunda-nunda untuk ke rumah sakit kalau memang benar-benar badan itu sudah sangat-sangat lemah, tidak bisa ditolerir lagi. Itu pelajaran bagi saya dan semoga itu memberikan pengalaman juga pada semuanya saja agar tidak terulang seperti yang saya alami. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf sekali kalau saya berceritanya terlalu terbawa emosi karena saya saat mengingat apa yang menjadi pengalaman saya itu astagfirullahaladzim. Begitu Bapak Ibu. Akhirnya saya mohon maaf kalau apa yang saya kurang berkenan apa baik itu menurut saya adalah karena adalah salah satu kuasa yang memperhatikan dan ada kelemahan pada diri saya. Mohon maaf atas semuanya. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Retno yang telah memberikan kita pengalaman hidup beliau kaitannya dengan bagaimana beliau menghadapi kondisi yang tidak semua orang menginginkan hal demikian, yakni COVID-19. Baik Bapak Ibu semua sekali, mohon izin Bu Retno, ini ada yang raise hand ini, mungkin ada yang ingin disampaikan. Bapak Farid Rahman. Iya. Baik. Monggo Bapak Farid. Mas Amin, suara saya? Dengar ya. Ya. Sebelumnya mohon izin, saya belum dapat menyalakan kamera untuk stabilnya sinyal ya. Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Tadi saya mendengar dari sesi pertama Bu Retno bercerita sampai dengan akhir itu benar-benar saya simak ya, sehingga ini luar biasa ya pertolongan Allah untuk Ibu, sehingga sampai hari ini Ibu diberikan kesehatan kembali walaupun dalam ya masih long COVID, tapi itu luar biasa ya Bu, experiences yang membuat saya terenyuh tentang pentingnya bersyukur sih, intinya itu seperti itu ya. Nah, tetapi mungkin saya ingin tanya ya Bu, karena Ibu mengalami langsung ya. Ini salah pertanyaannya sederhana, tapi juga saya yakin Ibu juga bisa menjawab karena mengalaminya sendiri. Mungkin pertanyaan saya itu seperti ini, Bu. Kalau misalnya kita dalam keadaan panik seperti itu ketika Ibu tadi pada saat serangan atau yang malam hari terus sesak terus ingin memanggil perawat juga sampai hampir nggak bisa karena ekstremitas anggota berat badan Ibu juga susah untuk digerakkan gitu. Itu kan insting kita sebagai manusia itu kan pasti cemas ya, panik dan sebagainya gitu. Tapi kan kita memang harus tetap tenang ya Bu. Artinya bisa tetap berpikir untuk berusaha tenang gitu. Karena pada akhirnya juga dengan tenangnya Ibu tadi, alhamdulillah bisa mendapatkan solusi ya berupa pertolongan dari Allah, perawat datang dan juga Masya Allahnya perawatnya juga suportif banget untuk menenangkan Ibu. Nah, bagaimana Ibu menenangkan hari-hari Ibu di masa, anggap saja itu masa-masa gloomy ya, mungkin masa-masa kelamnya Ibu waktu itu, untuk menenangkan hati ya, terutama hati kan harus dilindungi ya Bu, untuk mental kita kan, karena juga akan pengaruh ke fisik. Nah, bagaimana Ibu melakukan penenangan diri Bu? Manajemennya itu seperti apa yang Ibu lakukan sehingga Ibu bisa tetap struggling itu berjuang dan bertahan bahkan hampir saat ini. Seperti itu Mas Amin dan Bu Retno, semoga nanti bisa memberikan inspirasi bagi semua
orang yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Bapak Farid Rahman. Oke, monggo Bu Retno share kembali lagi kaitannya bagaimana Ibu di saat kritis bagaimana untuk menguatkan diri biar tidak cemas kaitannya dengan menghadapi kondisi sakit yang kita alami. Iya. Terima kasih Mas Aminullah, Farid Rahman. Alhamdulillah, terima kasih sekali kerso nyimak apa yang saya sampaikan, dan pengalaman saya saat saya mengalami masa yang benar-benar kritis awal drop itu, ya saya manusia biasa yang juga ternyata takut sekali. Saat takut sekali itu saya pun sulit menenangkan diri saya, makanya kemudian saya akhirnya sesek juga begitu. Tetapi ketika mereka kemudian meninggalkan saya lagi, Ini hilang sinyal. Halo. Halo Bu Retno. Oh ya, suara Ya, saya masih dengar ya. Maaf ya. Seketika saya sudah harus sendiri, maka yang bisa saya lakukan adalah kemudian ya saya mengendalikan diri saya harus pasrah apapun yang terjadi, karena memang ini adalah saya dalam keadaan sendiri dan hanya ada Allah, maka apapun kehendak Allah saya pasrah sambil saya meminta kepada Allah, sambil saya meyakinkan diri saya bahwa saya insya Allah masih akan sehat, sambil zikir terus. Dan saya makanya mendengarkan tilawah. Untuk menenangkan itu saya mendengarkan tilawah, tapi mulut saya zikir terus, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Meskipun sering-seringnya saya la ilaha illallah. Saya seperti orang mengucapkan kalau mungkin sesuatu yang saya tidak inginkan itu terjadi, saya la ilaha illallah gitu. Itu sudah tenang, saya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Terus seperti itu, Bapak. Kemudian di hari-hari di mana saya sudah menjalin drop yang itu drop pertama seperti itu. Kemudian hari kedua, hari ketiga itu ya saya cuman pokoknya banyak mengisi hati saya dengan berhubungan sama Allah saja. Jadi kalau pagi ya saya berusaha zikir pagi begitu semampu saya. Kemudian saya banyak ketika saya lelah telinganya, ada rasa lelah juga Bapak mendengarkan tilawah terus-menerus itu. Kadang-kadang juga malah ada rasa ketika tilawah itu didengarkan terus, saya merasakan ketika saya sakit ya Pak, itu kok kadang-kadang merasa ada rasa kok kayaknya kok ada rasa mau bilang jadi kayak kalau mendengar pengajian di tempat orang meninggal tuh loh Pak, jadi rasanya tuh kok jadi mah nggak nyaman, kadang-kadang seperti itu kalau kelamaan itu. Terus akhirnya saya yang melafadzkan ayat-ayat yang saya hafal semampu saya terus. Ya begitu seperti itu aja Pak. Jadi memang ketika sendiri yang jelas saya sadar bahwa ini adalah saya bersama Allah, dan kalau Allah menghendaki saya sehat, insya Allah saya sehat, tapi saya punya Allah yang saya harus pasrah pada Allah. Saya bisanya minta pada Allah, makanya saya sepenuh hati cuman hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya yakin bahwa Allah yang akan menolong saya kalau memang Allah masih berkehendak saya selama saya hidup, saya sehat. Begitu Bapak yang bisa saya punten. Begitu Pak Farid, waktu saya kondur ke monggo. Matur nuwun Bu Retno, berarti luar biasa sekali ya dengan kita mengingat Allah. Alhamdulillah kita bisa tenang meskipun kita dalam kondisi kurang enak ataupun sakit. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Bu Retno atau ingin berbagi kaitannya pengalaman, mungkin pernah mengalami kondisi yang sama. Bagaimana cara kita manajemen diri untuk bisa menenangkan hati kita di saat kita mungkin lagi sakit ataupun bahkan sampai kritis.
Apakah ada? Coba Mas Amin. Nggih, monggo Ibu. Nggih. Nggih, Bu Yuli. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada Bunda Retno yang sudah sembuh ya Ibu, walaupun ini juga masih pada masa recovery. Alhamdulillah Bu Retno bisa melalui masa-masa sulit dan bisa sehat kembali. Ya, artinya di sini Bu Retno sudah sukses ya menjalani ujian ini dan lulus dengan predikat cum laude ya Bu. Karena tadi yang harusnya 10 hari, 8 hari sudah diperbolehkan pulang ya Bu Retno. Iya, alhamdulillah. Ada derek bingah Bu. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan perubahan-perubahan yang Bu Retno rasakan pasca perawatan atau mungkin pasca menyintas COVID ini, yang tadi salah satunya tadi sebenarnya di awal sudah disampaikan dari suara ada perbedaan ya Bu Retno. Nah, adakah hal-hal lain yang Bu Retno rasakan ada perubahan pasca menjalani perawatan COVID di rumah sakit tersebut? Kemudian yang kedua, bukan pertanyaan untuk Bu Retno, mungkin usul untuk penyelenggara. Acara semacam ini bagus sekali dengan menghadirkan istilahnya penyintas COVID, pelaku penyintas COVID. Namun mungkin lebih bagus lagi kalau kemudian menghadirkan pakar, mungkin dokter ya, sehingga dari pengalaman-pengalaman pasien tadi nanti bisa dijelaskan oleh ahlinya ya. Tadi disebutkan misalnya paru-paru Bu Retno tadi putih-putih gitu ya Bu Retno. Nah itu sebenarnya apa? Sehingga nanti kita lebih bisa memahami sebenarnya putih-putih itu apa toh. Nah begitu. Mungkin itu saja nggih Mas Amin yang bisa saya sampaikan, dan ikut mendoakan Bu Retno mudah-mudahan selalu sehat ya Bu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Bu Yuli. Oke, langsung Ibu Retno. Pengalaman Ibu kaitannya setelah perawatan ataupun setelah wisuda dari COVID. Terima kasih sekali. Yang kedua Mas Amin, Bu Yuli, terima kasih. Langsung saja setelah saya lulus dari COVID dengan predikat cum laude, kata Bu Yuli, saya di rumah itu yang pertama saya mengalami insomnia lama. Saya sejak di rumah sakit memang nggak bisa tidur ya. Kalau di rumah sakit mungkin karena memang kondisi, kemudian situasi dan seterusnya, saya waktu itu meyakini di rumah bisa tidur. Tapi ternyata saya tuh di rumah sampai lama, hampir sebulanan ya. Saya tuh nggak bisa tidur, insomnia. Saya sudah konsul ke dokter dan kemudian saya online juga ya ke dokternya. Cuman kemudian dikasih resep, itu dikasih obat yang sampai 13 apotek itu baru dapat. Jadi tidak setiap apotek itu punya. Itu obatnya katanya mengandung narkoba, mungkin karena memang biar saya bisa tidur begitu nggih. Setelah saya tahunya kenapa kok mengandung narkoba, ini obat apa sih kok nyarinya susah saya gitu, sehingga explore itu ternyata itu obat yang mengandung itu. Tapi karena itu ada resep dokter ya bismillah saya minum aja. Tapi itu pun diminum tidak bisa menjadikan saya sembuh insomnianya. Sudah habis itu tetap nggak bisa. Tapi saya ambil hikmahnya karena saya kemudian bisa sholat lail lebih malam, kemudian setelah itu harus sampai subuh untuk mengisi waktu seperti itu. Kemudian setelah insomnia saya juga mengalami ini. Saya pernah, jadi dada saya yang kiri itu kalau buat tarik napas sakit. Jadi saya kayak ayam kalau sentik-sentik itu. Jadi narik napas panjang enggak bisa, narik napas kecil pun sakit. Jadi gitu udah sakit.
Ya, seperti itu. Saya konsulkan ke dokter, dikasih obat dan disuruh senam terapi pernapasan begitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Tinggal sekarang sini suara saya ini yang saya belum tahu ini harus diapakan. Cuman dokter bilang proses dan butuh sabar, butuh waktu, nanti juga akan pulih katanya begitu. Cuman harus dipercepat dengan apa, kok belum ada yang memberikan sharing pada saya. Saya sebenarnya berharap malam ini ada yang bisa memberikan informasi pada saya biar saya segera pulih dari long COVID suara saya yang seperti ini. Begitu Bu Yuli. Jadi ada insomnia, ada sesak nafas. Oh ya, lekas capek. Sampai sekarang saya lekas sekali capek. Jadi saya sebentar saja kegiatan yang agak itu berat. Saya agak berat itu capek itu. Meskipun itu seharusnya belum apa-apa, cuman udah capek sekali itu. Nyun sewu begitu Bu Yuli. Nyun ngapunten ceritanya agak panjang. Sami-sami. Terima kasih banyak Bu Retno yang telah membagi sharing pengalaman beliau kaitannya bagaimana cara beliau menghadapi kondisi yang sangat sulit sekali dengan tetap bersyukur, dengan tetap bersabar sehingga bisa keluar dari ujian yang beliau terima kaitannya dengan penyakit COVID. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, Mas Amin. Tadi Bu Yuli kan ada usul tadi ya. Mungkin Pak Isnawan bisa menjawabkan Pak Isnawan dengan usulan Bu Yuli tadi. Matur nuwun Bu Ria, Bu Yuli. Nyun sewu ini sudah ke 330 lebih kajian kita ini. Sudah mendatangkan dokter puluhan, sudah cerita soal paru-paru, soal putih-putih segala macam sudah. Ini saya kira nanti saya minta Bu Yuli dan siapapun yang ada di sini kalau mau minta info macam-macam, silakan ikuti materi tiap malam ini. Insya Allah akan bermanfaat untuk kita sekalian, baik yang sakit maupun yang sehat. Saya kira begitu. Saya nambahkan info dari Pak Isnawan. Bahwa pengajian Muhammadiyah with you yang saat ini yang ke-342 Bu Yuli. Mungkin saya di chat, saya chat Jabri, bukan nyatat nomor saya. Jadi saya tulis. Pengajian. Kalau kita temanya, kalau Senin Kamis itu tentang agama, terus Selasa Jumat itu psikologi, kemudian Rabu Sabtu itu kesehatan. Jadi nanti di situ bisa kesehatannya macam-macam, ada yang dokter, ada yang apoteker gitu ya, macam-macam dokternya juga tidak hanya paru, ada penyakit dalam dan segala macam gitu. Nanti Bu Yuli bisa bergabung di situ. Saya biasanya sharingnya di keluarga Aisyah sama LHPB yang daerah-daerah gitu ya. Nanti Bu Yuli bisa nyatet nomor saya, nanti insya Allah saya Jabri untuk disebarluaskan. Nggih, Bu Ria. Saya cuma kadang-kadang ya Bu ikutnya. Ya, maksudnya kalau ini seperti tadi itu di partner dengan dokter itu, nah ini tadi kan Bu Retno berharap ada ada tips tadi masih keluhan suara kan bisa segera ditanggapi oleh ahlinya gitu. Kalau ada partner, kan kadang mungkin gini ya, kalau Ahad memang khusus sharing penyintas. Nah mungkin di lain waktu mungkin pas ada dokter paru terutama yang lagi sebagai narasumber bisa ditanyakan di situ gitu, mungkin pengalaman gitu ya. Soalnya kalau mungkin ada permasalahan sedikit kalau misalnya di sini ada misalnya waktu saya gitu ya, waktu saya sharing dulu karena kebetulan yang kami sampaikan secara psikologisnya gitu kan. Nah, nanti kalau bahasa Jawanya tiwas dianu dokter, ternyata permasalahannya yang disampaikan beda gitu kan, karena setiap orang tuh kan beda-beda gejala, kemudian akibatnya setelah COVID itu kan beda-beda. Jadi memang biasanya seperti itu nanti next gitu, misalnya nanti pas hari jadwalnya kesehatan ada yang menanyakan gitu. Biasanya seperti itu ya. Jadi tidak pas hari ininya gitu, tidak hari ya.
Nggih, Nggih. Bu Yuli matur nuwun. Matur nuwun Bu Ria. Oke, sama-sama. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.00, maka pengajian kita pada malam hari ini kita akhiri. Nggih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas sharing pengalaman dari Ibu Retno Endah Sawitri. Banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran kaitannya bagaimana cara kita menghadapi kondisi yang sulit dengan tetap bersyukur dan dengan selalu mengingat Allah, insya Allah kita akan menjadi lebih tenang menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sharingnya. Sami-sami semuanya. Terima kasih juga. Sudah cukup, Mbak Ria? Monggo ditutup ya. Oh iya, saya ya. Bapak Ibu sekalian, matur nuwun sangat. Sampai ketemu besok malam lagi dengan tema tentang agama. Nggih, matur nuwun. Sugeng istirahat sedaya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya tutup. Monggo Mbak Ria, nggih.